Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir rame, tapi jawaban salamnya kayak banyak masalah. Ulangi salamnya, boleh apa boleh? Mungkin biar semangat harus pakai pantun, boleh? Tolong dibantu cakepnya, bisa? Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dibeli di pasar buah. Yang jawab salamnya semangat, didoakan rezekinya nambah. Kurang ikhlas cakepnya ya. Satu lagi, boleh apa boleh? Lebih keras, Pak Salam membeli tomat. Tomatnya dikasih sama tetangga. Yang jawab salamnya semangat, didoakan masuk surga. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Menjawab salam hukumnya wajib. Lebih keras suaranya, lebih semangat jawabannya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cereme, buah kesemek. Rame tapi kayak ngambek. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Sebelum Ahilman lanjut tausiahnya, kita doa dulu. Boleh apa boleh? Apalagi saat ini kita sedang berada di hari Jumat pada asar. Betul? Kata Nabi, ada satu waktu di hari Jumat pada asar yang barang siapa berdoa di dalamnya, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doanya. Satu kali, jamaah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka.
Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmatmu. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka nanti seperti ini lagi Engkau kumpulkan kami di dalam surga. Amin. Silakan bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah ada tamu istimewa kita hari ini. Ada orang tua kami, ayahanda kami, Bapak Anggoro, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia. Tepuk tangan untuk orang tua kami dari BSI. Kita aminkan sama-sama, mudah-mudahan BSI makin maju, amin. Mudah-mudahan BSI makin berkah. Mudah-mudahan BSI makin berkembang. Insya Allah makin amanah menjaga kebaikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Seluruh jajaran pengurus MRBJ, ada orang tua kami, ayahanda kami Pak Haji Bambang, kemudian abang kami Pak Pras, seluruh pengurus MRBJ. Tepuk tangan untuk Masjid Raya Bintaro Jaya. Luar biasa. Ini masjidnya luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan masjid ini makin berkah, amin. Mudah-mudahan masjid ini makin dirahmati ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan masjid ini terus istiqomah dalam kebaikan, amin ya Rabbal Alamin. Para alim, para ulama, para ustadz, para guru, para kiai, para tokoh yang mungkin hadir sore hari ini, yang tidak bisa sebutkan satu persatu, wabil khusus jamaah yang hadir. Ini kelihatannya lebih banyak ibu-ibunya. Iya apa iya? Nungguin siapa Bu? Terima kasih kalau begitu. Alhamdulillah, mohon maaf Ahilman baru landing dari Palangkaraya. Saya baru tiba dari Kalimantan Tengah tadi sekitar jam 2:30 di Soekarno-Hatta. Kemudian langsung menuju ke Masjid Raya Bintaro Jaya. Alhamdulillah, senang sekali. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir sore hari ini. Masya Allah, apa kabar semuanya, sehat? Dari jawabannya kurang semangat. Apa kabar semuanya, sehat? Kalau AA tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Jawab, apa kabar semuanya? Sehat badan kita? Sehat keluarga kita? Sehat dompet kita? Yang terakhir agak lain ya. Agak lain yang terakhir, saya nggak tahu apa masalahnya. Mohon maaf, ada yang punya hutang di sini? Ada yang punya hutang? Yang mana orangnya? Mau hutangnya lunas, mau bayar? Ahilman doakan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Mohon maaf, ada yang sore ini datang masih jomblo, ada? Yang belum punya pasangan ada? Yang belum ada jodohnya ada? Yang mana orangnya? Oh. Mau AA doakan, mau? Ya Allah, mudah-mudahan yang belum ada pasangan ketemu jodohnya. Mudah-mudahan jodohnya soleh, lembut hatinya, baik akhlaknya, cakep wajahnya,
banyak duitnya. Minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak. Kok makin kenceng aminnya? Ini kelihatan butuh warisan ini kelihatan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua yang hadir sore hari ini. Luar biasa, MRBJ Maulid Fest luar biasa. Tidak lain dan tidak bukan acara ini dihadirkan karena kita semua cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahilman mau mulai dengan pertanyaan, boleh apa boleh? Karena hari ini kita ada di acara Maulid Fest dalam rangka memuliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. AA mau tanya, boleh? Siapa di antara kita yang cinta sama Nabi Muhammad? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ngacungnya kayak banyak pikiran gitu. Coba. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Lebih keras. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Siapa yang rindu sama Nabi Muhammad? Siapa yang mau diakui jadi umat Nabi Muhammad? Siapa yang mau dapat syafaat Nabi Muhammad? Siapa yang nanti mau bertemu dengan Nabi Muhammad? Mau? Mau aja, mau banget. Cius? Mie apa? Gak usah nanya kita cinta atau tidak sama Nabi Muhammad, betul? Kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, gak mungkin sore ini kita berkumpul, betul? Kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, gak mungkin MRBJ mengadakan acara ini, betul? Dan kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad, gak mungkin BSI sponsorin acara ini. Betul? Ini bukti kalau kita semua mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan yang menarik. Jangan nanya cinta atau tidak, tapi pertanyaannya, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Bahkan hari ini sore ini temanya Beyond Love. Betul? Cinta tanpa batas kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasannya? Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Setidaknya dari sekian banyak alasan, ada 3 alasan utama. Ada berapa? Ada 3 alasan utama kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad. Ada berapa? Lebih keras? 3 ini kita akan bahas selama 3 jam ke depan. Ibu siap? AA yang tidak siap. Jadi silakan saja nanti ibu dilanjutkan. Ada berapa semua? 3. 1. AA. Kenapa kita semua harus mencintai Nabi Muhammad? Alasan yang pertama, karena mencintai Nabi Muhammad adalah syarat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ayatnya? Quran surat Ali Imran ayat 31. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 31. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Terjemahkan atau jangan? Kayak ngerti gitu loh gini-gini. Terjemahkan jangan? Terjemahkan. Apa artinya? Kata Allah. Kul, katakanlah. In kuntum tuhibbunallah. Jika kalian ingin dicintai Allah. Jika kalian mencintai Allah, apa syaratnya? Fattabi'uni. Ikutilah aku. Siapa? Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau pengen dicintai sama Allah, satu, cintai aku, cintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Sekarang pertanyaannya, yang hadir di sini mau dicintai Allah? Mau dicintai Allah? Lebih penting mana? Cinta Allah atau cinta suami? Sebentar. Ibu mau dicintai Allah? Mau dicintai suami? Lebih penting mana, cinta Allah atau cinta suami? Apa jawabannya? Dua-duanya? Kalau AA akan jawab lebih penting cintanya Allah. Karena berharap cinta manusia mah patah hati yang paling disengaja. Betul apa betul? Manusia mah kadang-kadang begitu. Betul enggak? Yang kita anggap dia rumah ternyata hanya singgah. Yang kita anggap dia takdir ternyata hanya hadir. Yang kita anggap dia obat ternyata luka yang paling berat. Yang kita anggap dia teman hidup ternyata numpang hidup. Betul? Yang kita anggap dia tulang punggung ternyata tulang lunak. Betul? Maka mohon maaf, jangan berharap cinta manusia sak. Di mana sakitnya? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat hati terlalu berharap kepada manusia. Betul? Makanya mohon maaf, kalau ada yang bilang, AA, aku disakiti sama dia. AA, aku disakiti sama dia. Shh, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Catat status hari Jumat. Status hari apa itu? Hari Jumat. Jangan lupa ya. Tag Ahilman Fauzi, tag apa? MRBJ dan tag BSI. Itu yang paling penting. Dan yang paling gedenya BSI-nya ama kecil aja ya. Bener ngejar cinta manusia mah capek. Betul apa betul? Maka siang ini, sore ini mohon maaf, jangan ada yang keluar dari tempat ini kecuali semakin bertambah dan bertumbuh cinta kita kepada Allah melalui cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa jelas? Satu, alasan pertama AA, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Karena syarat kalau kita pengen dicintai sama siapa? Allah. Dua, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Yang kedua, karena kita butuh syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Sok AA tanya, yang hadir sore ini mau masuk surga? Mau masuk surga? Yakin masuk surga? Ada orang dalam di surga. Kok seyakin itu? Ahilman, kita pengen masuk surga, sok kita fair-fairan. Ayo Ahilman tanya, kita pengen masuk surga mengandalkan sholat kita, punten. Kalau AA nggak yakin bisa masuk surga kalau mengandalkan sholat. Kenapa A? Masih sering kurang khusyuk sholatnya. Betul? Kadang azan zuhur jam 12, sholatnya jam berapa? Jam 2. Kadang asar jam 3, sholatnya jam berapa? Jam berapa? Jam 5. Pengen masuk surga lewat sholat. Kalau AA kurang yakin karena masih banyak yang belum khusyuk sholatnya. Betul? AA pengen masuk surga ngandelin baca Quran. Mohon maaf kalau AA nggak yakin karena bacaan Qurannya masih banyak salah tajwidnya. Masih banyak salah harokatnya. Betul? Masih banyak salah makhrajnya.
Kadang-kadang kau lagi lupa, sering salah bacaannya. Kadang pernah saking pusingnya, baca kuliah enggak tamat-tamat. Pernah muter di situ. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana Kata asisten saya, kok bolak-balik begini? Kalau pas lagi puyeng banyak pikiran, kadang-kadang salah bacaannya juga. Betul? Kadang pernah Pak Anggoro izin baca watini ujungnya wal asri. Pernah. Saking banyak pikiran meureun eta tehnya. Kepikiran. Watini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil. Perasaan tadi teh watini kok jadi wal asri. Kadang pernah begitu, saya pernah. Makanya mohon maaf, pengen masuk surga ngandelin baca Quran, mah gak yakin. Masih banyak yang salah bacaannya. Betul? Gak tahu ibu-ibu yang di sini begitu atau tidak? Sepertinya ibu-ibu mah enggak ya. Enggak jauh beda gitu. Pengen masuk surga ngandelin sodakoh, mah gak yakin. Sok Ahilman tanya, Bunda sayang kalau sodakoh yang terbaik atau yang tersisa? Jangan ketawa, jawab. Kalau sodakoh yang terbaik atau yang tersisa? Sok, punya uang 70.000 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sodakohnya? Uangnya nambah lagi 80.000 3 lembar, 50, 20, 10, yang mana? Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000, yang mana? Uangnya nambah lagi 87.000 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Lebih jujur yang mana? 2.000. Pengen masuk surga? Ngaca atuh bu, asa nggak yakin. Makanya izin ya, sekarang mah sedekah teh jangan cash, pakai kris. Dan luar biasanya, kalau sekarang kita nggak bawa uang cash, tenang, ibu tinggal download aplikasi Bionnya BSI. Di situ ibu bisa langsung infak sodakoh melalui Bionnya BSI. Pak Dirut, mohon izin Pak Dirut. Sudah saya sampaikan aman Pak Dirut, tenang. Tenang kan, kita BSI banget kan. Makanya ibu kan tahu kenapa Ahilman acaranya disebut BSI. Karena ya aku mah darahnya juga BSI banget. Kan yang lain mah kalau keluar tuh merah. Mah hijau sama kuning. Karena BSI banget. Makanya sedekah yang terbaik. Kenapa? Iya. Kalau kita berharap sedekah kita sekarang gak yakin. Atau pertanyaannya sholatnya gak khusyuk. Baca Qurannya banyak yang salah. Sedekahnya berapa tadi? Sedekahnya 2.000. Atau lewat mana kita masuk surga teh? Sore ini kita jawab. Insya Allah kita masuk surga. Karena di hati kita ada cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hati ini ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi apa? Kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka pastikan di hati,
Tidak ada cinta yang berada di hati kecuali cinta kepada Allah melalui cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih keras. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, alaika salawatullah. Semua yang hadir lebih keras. Sallallahu alaihi wasallam. Satu, kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad? Satu, karena syarat dicintai sama siapa? Allah. Dua, alasannya karena kita semua butuh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita butuh syafaat Nabi? Iya. Hidup kita di dunia ini nggak lama, sebentar saja. Tolong perhatikan ke depan. Dalam hidup, setidaknya manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. 1. Alam ruh. 2. Alam rahim. 3. Alam dunia. 4. Alam kubur. 5. Alam kiamat. 6. Alam dibangkitkan, yaumul ba'ats. 7. Alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. 8. Alam ditimbangkan, yaumul mizan. 9. Alam dihitungkan, yaumul hisab. 10. Alam diberikan pertolongan, yaumus syafaat. 11. Alam diperjalankan di sebuah jembatan, yaumus sirat. 12. Alam ditentukan setiap amalan, yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau neraka. Ada berapa semua? 12. Ada yang bisa ngulang? Yang bisa ngulang, kasih hadiah umroh gratis. Baik, tidak ada, terima kasih. Nggak jadi umrohnya kalau begitu. Ayo ngaji dikit biar nempel ilmunya. Ada berapa tahapannya? 12. 1. Alam apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah. 2. Alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati? Sudah. 3. Alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati, jalani. Tolong jawab. Dunia lama sebentar? Sebentar. Dunia abadi sementara? Kenapa namanya dunia? Dunia itu diambil dari fi'il madhi dana. Dunia isi masdarnya disebutkan. Kenapa dunia? Artinya sementara. Maka mohon maaf, untuk semua yang sifatnya dunia, tenang, hanya sementara. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Status hari Sabtu. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Cuma dunia. Yang di atas jangan sombong, yang di bawah jangan putus asa, yang punya jabatan jangan semena-mena,
Kita rakyat biasa, tetap muliakan pemimpin kita. Betul? Kenapa tepuk tangan, Bu? Nggak usah tepuk tangan. Sok AA, Ibu tahu korun nggak? Tahu korun? Kenal. Sugante orang sini kenal sama korun. Korun itu miskin apa kaya? Korun uangnya dikit banyak? Jawab, korun mulia atau hina? Tahu Fir'aun? Kenal. Fir'aun itu miskin atau kaya? Uangnya dikit apa banyak? Fir'aun mulia atau hina? Tahu Bilal bin Robah? Sahabat Nabi? Muazin Nabi? Tolong jawab, Bilal kaya atau miskin? Bilal uangnya banyak dikit? Beliau hina atau mulia? Bilal orangnya masih hidup, tapi sendal jepitnya sudah sampai di surga. Maka mohon maaf, jangan terlalu terlena dengan dunia yang sementara. Ini cuma dunia. Jelas? Dan kita butuh setelah dunia masuk alam yang keempat, alam kubur. Lihat ini yang hadir, wajahnya mirip semua. Ini wajah camat semua. Apa itu camat? Calon mati. Mati pasti atau tidak? Pasti. Cuman AA nggak tahu saja waktunya. Bisa jadi ayah bunda duluan, AA belakangan. Atau dibalik, AA-nya belakangan, jamaahnya AA kan masih muda, masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Survei membuktikan yang masih muda itu potensi matinya lebih besar daripada orang tua. Coba dilihat. Belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Yang trek-trekan motor mati biasanya orang tua atau anak muda. Belum pernah dengar ada seorang kakek loncat dari apartemen tertinggi karena diputusin neneknya. Enggak ada. Berita begitu biasanya orang tua atau anak muda. Makanya punten, mati mah enggak ada yang tahu. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernafas, yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang paling belakang. Ya kan biar lebih gampang ngangkatnya ya Pak. Yang di tengah, yang di samping, yang di depan, Hilman. Ya kalau jangan mati banget atuh. Wafat gitu loh. Kita pasti akan wafat, iya. Maka bagaimana bekal kita? Setidaknya di hati ini ada cinta beyond love kepada Nabi Muhammad SAW. Agar saat kita kembali nanti, ada sosok yang akan menolong kita. Ada sosok yang akan menunggu kita. Ada sosok yang akan merindukan kita. Ada sosok yang akan mencari kita. Siapa beliau? Nabi Muhammad SAW. Satu kali dikisahkan, Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Nabi lagi ngumpul sama para sahabat. Tiba-tiba Nabi mengatakan kalimat, ana mustaqun li ikhwani. Aku sedang rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku. Abu Bakar jawab, ya Rasul, siapa saudara yang engkau maksud? Bukankah kami saudaramu? Bukankah kami semua saudaramu? Kenapa engkau mengatakan engkau rindu dengan saudaramu? Ya Rasul, siapa saudara yang engkau maksud itu? Rasul menjawab, la, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudaraku,
Tapi kalian itu sahabat-sahabatku. Abu Bakar penasaran. Lantas siapa ya Rasul? Saudara yang kau maksud? Yang setiap ketemu kami engkau bilang mustaqun, mustaqun, mustaqun. Engkau rindu, engkau rindu, engkau rindu. Siapa mereka? Nabi menjawab, saudaraku adalah mereka yang tidak pernah melihat wajahku, yang tidak pernah menatap wajahku, yang tidak pernah langsung mendengar dakwahku, yang tidak hidup bersamaku, tapi mereka mencintaiku beyond love. Mereka punya cinta tak terbatas. Bahkan cinta mereka mengalahkan kepada cinta apapun, karena mereka mencintai aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka, siapa ya Rasul? Kemudian Rasul menjawab, ummati, ummati, ummati fi akhir zaman. Umatku, umatku, umatku di akhir zaman. Tak pernah menatapku, tak pernah mendengarku, tidak hidup bersamaku, tapi di hatinya ada cinta yang bergemuruh kepadaku, yang tak lekang oleh waktu, tak habis oleh masa. Mereka umatku di akhir zaman. Apa kata Abu Bakar? Apa yang kau janjikan untuk saudaramu yang kau rindukan itu? Maka Rasul menjawab, aku berjanji, ketika nanti hari kiamat, ketika mereka tidak mendapatkan pertolongan dari siapapun, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ada satu hari di mana mereka semua berlarian. Orang tua meninggalkan anaknya, anak meninggalkan orang tuanya, pasangan meninggalkan pasangannya, saudara meninggalkan saudaranya, sahabat meninggalkan sahabatnya. Kenapa? Sya'nu yughni. Mereka takut dengan dosa-dosanya. Mereka takut dengan dosa-dosanya. Kata Nabi, ketika mereka sedang ketakutan, aku akan datang menemui mereka. Aku akan mencari ummati, ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Kalau mereka kehausan, aku akan ambil air di telaga Kausar, aku berikan kepada mereka. Kalau mereka kesusahan, kepanasan, aku payungi mereka, aku teduhi mereka. Siapa mereka? Ummati, 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 umatku. Siapa ya Rasul? Mereka yang lisannya tidak pernah kering untuk bersalawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lisannya yang basah menyebut namaku. Lisannya basah merindukanku. Lisannya basah mencintaiku. Maka lisan yang basah dengan sholawat adalah mereka yang kelak di hari kiamat aku akan berikan syafaat kepada mereka. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam. Ya Rasul, salam, salam. Ya Habib, salam alaika. Salawat alaika. Ya Rasulullah, mungkin akhlak kami masih jauh darimu.
Mungkin sikap kami masih jauh dari sikapmu. Tapi kami mohon ya Allah, akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka alasan kedua, kenapa kita harus mencintai Nabi? Kenapa MRBJ bikin acara ini? Kenapa BSI join di acara ini? Salah satunya, kita semua butuh syafaat Nabi Muhammad SAW. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Karena beliau adalah suri teladan terbaik dalam hidup. Betul? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Enggak ada idola yang paling baik, yang paling keren dalam hidup kita kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliau sempurna. Saat beliau berdagang, jadi seorang entrepreneur terbaik. Saat beliau memimpin militer, maka beliau adalah jenderal terbaik. Saat beliau jadi da'i, jadi mubaligh, maka beliau adalah da'i terbaik. Saat beliau di rumah tangga, beliau adalah suami yang terbaik. Saat beliau jadi ayah, ayah yang terbaik. Bahkan saat beliau memimpin sebuah bangsa, beliau pun adalah pemimpin yang terbaik. Betul? Maka kalimatnya uswah, bukan kudwah. Dalam bahasa Arab, untuk menggambarkan contoh atau teladan, itu ada dua kalimat. Satu kudwah, dua uswah. Bedanya apa kudwah dengan uswah? Kalau kudwah itu artinya teladan yang baik, yang masih memungkinkan ada kekurangannya. Itu namanya kudwah. Tapi kalau uswah, teladan terbaik yang tidak mungkin ada kekurangannya. Itu artinya apa? Uswah. Baginda Muhammad itu bukan sekedar kudwah, tapi uswah. Sok, mau tanya. Ibu mau punya suami kayak baginda Nabi? Ngaca atuh ibu. Pertanyaannya, ibu udah kayak istri Nabi apa belum? Tah eta jawaban teh. Ahilman, emang gimana kalau istri Nabi? Masya Allah, ibu sayang. Istri Nabi mah ada kisah satu kali. Boleh saya cerita? Agak panjang tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Tolong pahami perasaan saya kalau begitu. Ibu satu kali dikisahkan baginda Nabi itu sedang bertahanus di Gua Hiro. Sedang apa? Bertahanus di Gua Hiro. Tiba-tiba ada suara. Ikro, ikro, ikro. Bayangin, di gua malam-malam gelap ada suara. Takut atau enggak? Enggak usah jauh-jauh lah. Ibu di rumah malam-malam sendirian. Tiba-tiba ada yang manggil, Ece. Ece. Ini malam-malam nih, gelap-gelap nih, enggak ada siapa-siapa, ada yang manggil. Takut apa enggak? Percis. Nabi waktu itu ketakutan, lihat ke depan enggak ada orang, ke samping enggak ada orang, ke belakang enggak ada orang. Pas lihat ke atas ada makhluk putih besar yang datang. Siapa yang datang? Malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari. Aku enggak bisa baca. Kemudian Jibril selesaikan wahyu yang pertama. Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Beres 5 ayat, bulu kuduk Nabi merinding. Kakinya bergetar, hatinya luar biasa takut. Nabi lari menuju rumahnya. Sampai rumah, Nabi ngetuk pintu. Assalamualaikum. Jawab atuh, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka sama Khadijah, dibuka set. Masya Allah, Ibu perhatikan.
Khadijah itu luar biasa. Nabi lagi takut. Pas masuk rumah, lihat wajah Khadijah, setengah ketakutan Nabi langsung hilang. Itu mah Khadijah. Sebentar. Itu mah Khadijah tahu Nabi lagi ketakutan. Khadijah nggak nanya, nggak kepo, nggak kayak ibu-ibu di sini. Khadijah nggak nanya, ya Rasul kenapa suamiku? Enggak. Pas tahu Nabi lagi takut langsung dipeluk sama Khadijah. Set. Dibisikin telinga Nabi. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, jangan takut, ada aku di sampingmu. Itu mah menatap Khadijah, setengah ketakutan Nabi hilang. Dipeluk Khadijah, semua ketakutan Nabi langsung hilang. Kata Nabi, jamiluni, selimuti aku. Ada dua tafsirnya. Satu, diselimuti pakai selimut. Yang kedua, diselimuti maksudnya apa? Peluk. Jangan lepaskan pelukanmu. Karena aku merasa saat engkau memelukku, semua jadi lebih baik adanya. Dipeluk sama Khadijah, ditidurkan sama Khadijah. Sampai Nabi tidur, muncullah wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, wa rabbuka fakabbir. Terus bangun Nabi. Apa pelajaran yang saya mau dapatkan? Ibu, sayang, saya mau tanya. Kalau suami ibu di luar rumah ada masalah, pulang ke rumah, lihat wajah ibu, hilang masalah atau tambah masalah? Hilang masalah atau tambah masalah? Iya. Maka belajar bunda sayang. Pengen ya punya suami kayak Nabi. Belajar jadi istri Nabi. Yang sabarnya luar biasa. Betul? Yang memuliakan istrinya luar biasa. Sekarang saya tanya, Bapak mau punya istri kayak Khadijah? Ngaca atuh Pak. Bapak juga ngaca Pak. Kira-kira kita udah nyontok Nabi apa belum? Kan yang ditanya bapak-bapak. Kenapa ibu yang nyangka begitu? Ustadz, emangnya Nabi kalau jadi suami gimana ya Allah? Tidak ada yang paling romantis seorang suami kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, orang yang paling baik kepada keluargaku. Mana kisahnya? Satu kali Nabi pulang kemalaman. Tiba-tiba di sepanjang jalan hujan. Sampai badan Nabi itu basah kehujanan. Nabi buru-buru pulang ke rumah. Sampai rumah Nabi ketuk pintu. Assalamualaikum. Dibuka pintunya sama Aisyah radhiyallahu anha. Ini kisahnya di Madinah. Dibuka sama Aisyah, Nabi dipersilahkan masuk, ya Rasul suamiku masuk. Pas dipegang sama Aisyah, badan Nabi basah, dingin luar biasa. Kata Aisyah begini, suamiku mau enggak aku buatkan secangkir teh manis hangat untukmu, yang bisa menghangatkan tubuhmu. Mungkin kalau suami kita bilangnya begini, gaskeun. Sekarang bikin. Mungkin kita mau begitu. Tapi Nabi enggak. Waktu ditawarin, apa kata Nabi? Ya Humairo. Nah, lihat. Pak, Nabi itu kalau manggil istri panggilannya sayang. Nggak kayak bapak. Bapak mah kadang manggil teh semaunya aja. Kadang manggil nama, Ida sini. Ulis sini katanya. Kadang-kadang istri kita bentuk badannya berubah sesuai dengan bentuknya. Dut. Sakit Pak digituin teh. Coba ibu sakit nggak Bu?
Bapak hati-hati ya dengan hati perempuan. Almar'atu kalmir'ah. Hati perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Betul, Bu? Maka Bapak hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Satu kali Bapak menyakiti hati istri, maka jangan kaget, akan banyak kekecewaan yang datang dalam kehidupan Bapak. Aman, Bu? Tenang, aku masih bersama Mama, Bu. Tenang. Singkat cerita kata Nabi, ya Humairah, ayo bikin. Aisyah ke dapur, singkat cerita. Ambil tehnya, ambil cangkirnya, Masya Allah. Pas mau ambil gula, yang keambil apa? Garam. Maka diambillah itu garam, diaduklah dengan tehnya. Punten, izin mohon maaf. Judulnya teh apa tadi? Judulnya. Teh manis. Yang datang teh apa? Teh asin. Aa mau tanya, ibu sayang tolong jawab. Kalau suami kita judulnya teh manis, yang datang teh asin, marah atau tidak? Marah? Suami saya itu? Suami siapa itu? Mungkin marah. Ayo kita belajar. Aa, kalau Nabi waktu itu gimana jawabannya? Masya Allah. Dibawa itu tehnya, rasanya apa? Asin. Ada dua kisahnya. Kisah yang pertama, Nabi minum. Set. Mana minumnya? Coba bawa ke sini, agak haus sedikit. Alhamdulillah. Ada gimmick sedikit ya. Nah, sini. Ini anggap aja ceritanya begitu ya, Bu ya. Ini mah apa? Teh air putih ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Taiti enak kali, ada Taiti enggak? Atau es teh manis? Ini kayaknya bazar banyak deh. Kayaknya masa nggak ada es teh manis? Ya Allah. Ini baru ceramah kosong amat ini. Kosong amat. Kok di depan ada buah-buahnya? Ada kok ini siapa yang ceramah, siapa yang jadi? Bercanda. Jangan dianggap bercanda. Enggak. Kan semua tahu kan, kalau sedang ceramah nggak boleh makan, betul? Dibungkus. Ada. Singkat cerita diminum, rasanya apa? Nah, kalau ini tawar tadi ya. Rasanya asin. Riwayat yang pertama diminum tehnya, tapi Nabi simpen lagi. Aisyah cemberut. Ya Rasul, kenapa sedikit sekali minumnya? Kata Nabi, Aisyah, aku sudah lama tidak pernah minum teh berdua denganmu. Istriku, ya Humairah, mau enggak malam ini engkau minum teh berdua denganku? Di cangkir yang sama dengan teh yang sama. Masya Allah. Coba pas diminum sama Aisyah rasanya apa? Rasanya asin. Pas tahu rasanya asin, Masya Allah, diminum contoh lagi. Masya Allah, rasanya apa? Asin. Ketika asin langsung Aisyah nunduk, langsung sujud nyium kaki Nabi. Tapi sama Nabi diangkat kepala Aisyah. Qumi Aisyah, bangun Aisyah. Jangan begitu. Diangkat badannya, dicium keningnya sama Nabi. Cium. Dicium. Ibu gak usah bayangin gitu, biasa aja Bu ya. Dicium keningnya. Kata Aisyah, ya Rasul maafin. Tadi aku mau ambil gula, yang keambil garam. Ya Rasul maaf. Kata Nabi,
Nggak usah minta maaf. Kalau tadi kamu tidak salah memasukkan gula dan garam, mana mungkin malam ini kita bisa minum teh berdua bersama. Itu mah Nabi, bukan suami ibu. Riwayat yang kedua, apa kisahnya? Riwayat yang kedua, minumnya dihabisin semua. Dihabisin. Dihabisin semua minumnya. Aisyah cemberut. Kenapa? Nabi itu kalau minum pasti nyisain buat istrinya. Makanya ada lagunya kan? Apa tuh? Aisyah gitu kan ada ya? Itulah punya lagunya, lupa lagi saya juga lah. Kan ada bekas bibirmu gitu ya. Coba nanti cari searching, lupa lagi lagunya tuh. Ditempatkan di bekas bibirnya Nabi, disisain. Tapi malam itu dihabisin semua. Aisyah cemburu. Ya Rasul, kenapa engkau ngabisin semua? Kenapa gak nyisain buat aku? Apa kata Nabi? Ya Humairah, tadi teh ini rasanya asin. Aku tidak mau bibirmu yang manis itu ternoda dengan teh yang asin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mah kembu coba. Masya Allah. Mana roti bakarnya? Masya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Kenapa kita harus cinta sama Nabi Muhammad? Karena apa? Karena beliau adalah sosok teladan terbaik. Insya Allah selama 5 hari ke depan di MRBJ ada Maulid Fest. Tepuk tangan untuk MRBJ. Ahilman baru ngasih pembukaannya saja. Insya Allah besok lusa ada para habaib, ada guru-guru yang lain akan menyempurnakan kisah-kisah ini. Sehingga insya Allah setelah acara Maulid Fest ini kita makin mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 saja alasan kenapa harus mencintai Nabi. 1, syarat agar dicintai Allah. 2, butuh syafaat Nabi. Dan yang ketiga, karena kita butuh teladan dalam hidup. Insya Allah. Cukup? Oke. Ada yang mau curhat hari ini? Ada yang mau cerita, mau nanya? Baik. Silakan sebelum doa. Dan insya Allah nanti pada maghrib kita akan lanjut di masjid mungkin ya. Nanti pada maghrib kita bicara tentang kepemimpinan baginda Nabi. Mungkin kita bisa lebih sempurnakan kisah-kisah ini. Silakan. Kalau tidak ada saya akan doa langsung. Ada yang mau bertanya angkat tangan silakan. Boleh. Mic-nya boleh teh digeser. Oke. Boleh ibu berdiri. Ini yang bertanya ada hadiah enggak? Ada, oke. Yang bertanya ada hadiah. Boleh silakan. Kasih teh. Yuk, di tengah ya. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ustadz sama saya. Iya. Ibu siapa? Butika. Bu, Ibu? Butika. Oh, Butika ya. Karena banyak Bu saya ketemu ibu-ibu agak banyak. Silakan Bu. Saya fansnya Ustadz yang selalu mengikuti. Oh iya, makasih. Masya Allah. Berapa nomor rekening? Oh, iya. Baik, gimana Bunda silakan. Saya mau tanya, saya sebagai single parent, apakah bisa saya mengadakan maulid Nabi di rumah tanpa adanya suami? Dan saya mengundang lingkungan saya, termasuk sama suami-suaminya Ustadz. Mohon diberikan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa acara di rumahnya? Maulid Nabi Ustadz. Iya apa? Insyaallah. Isinya apa?
Belum tahu sih kalau untuk isinya, tapi saya Ya udah nggak usah bikin acara kalau gitu lah. Ya ibu pusing lah. Karena saya niatnya untuk almarhum ibu sama bapak Baik, saya. izin. Di dalamnya ada baca Qur'annya? Ada, Ada insya Allah. ada doa zikirnya? Ada insya Allah. Ada tausiahnya? Ada insya Ada Allah. infak sodakohnya? Ada insya Ada Allah. silaturahminya? Ada Oke, insya Allah. bikin acaranya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin ya, kalau Ahilman tidak mau terperangkap pada istilah maulidan atau tidaknya. Tapi saya lebih senang esensinya apa. Di dalam acaranya ada apa. Sekarang izin ya, ada acara maulidan, izin dengan izin Allah ya. Di dalamnya ada tausiahnya, baik atau tidak? Di dalamnya ada bacaan Quran, baik tidak? Di dalamnya doa zikir, baik tidak? Di dalamnya ada transfer ilmu, baik tidak? Bahkan izin di MRBJ, di dalamnya ada bazar UMKM menggerakkan ekonomi masyarakat dan umat, baik atau tidak? Saya kira jangan terperangkap pada istilah acaranya, tapi lihat isi acaranya apa. Disitulah kita bisa menemukan ada makna dan kebaikan dari yang kita hadirkan. Tepuk tangan buat Bunda yang sudah bertanya. Lanjut, siapa lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Boleh, Bapak silakan. Bapak dari travel mana? Oh, bukan. Kirain pakai batik. Boleh izin Teteh di-share. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Berdiri biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, Bapak dan Ibu semuanya yang kami cintai. Mohon izin Ustadz, kami dari Dewan Masjid Indonesia. Masya Allah, tepuk tangan buat teman-teman dari DMI. Iya. Mohon maaf, ini mohon saran dari Ustadz. Ini kan masjid sebagai gerbang utama dalam pendidikan agama khususnya buat jamaah. Nah mungkin pengalaman Ustadz berceramah keliling Nusantara bahkan ke luar negeri, ada pesan apa yang perlu kita sampaikan kepada para DKM masjid? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, ketika baginda Nabi hijrah dari Mekkah ke Madinah, yang pertama beliau bangun adalah apa? Masjid. Yang pertama beliau bangun adalah masjid. Dan selanjutnya yang beliau bangun adalah pasar. 1 masjid, 2 pasar. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Masjid bukan hanya sekedar tempat untuk ibadah yang sifatnya ritual. Tapi saya berharap masjid bukan hanya menghadirkan tempat sebagai ibadah yang sifatnya ritual, tapi masjid juga bisa meningkatkan banyak aspek. 1, masjid bisa jadi tempat untuk meningkatkan intelektual. Berarti di masjid harus ada program pendidikannya, program sekolahnya. Dan izin ya, DMI dengan izin Allah bisa belajar kepada MRBJ karena kajian di MRBJ setiap hari. Tepuk tangan. 1, intelektualnya. Cari bikin kajiannya, mungkin kalau bisa nggak tiap hari, Sabtu Minggu atau hari besar. Jangan sampai masjid kering dari kajian. Jangan sampai masjid kering dari ilmu pengetahuan. Karena masjid adalah tempat juga untuk meningkatkan apa? Intelektual. 2, masjid harus jadi tempat untuk meningkatkan sosial. Berarti program UPZ-nya, laznya harus dikembangkan. Zakat, infak, sodakah, wakafnya dari umat, oleh umat, untuk umat. Dan lagi-lagi tanpa memuji berlebihan, MRBJ luar biasa. Sudah punya laznya, bahkan sudah ada bank infak. Tepuk tangan untuk Masjid Raja Bintaro Jaya. Kita bisa belajar bagaimana meningkatkan sosial di masjid. Dan yang ketiga, masjid juga bisa menjadi tempat untuk meningkatkan aspek finansial. Alhamdulillah, orang di masjid habis sholat sambil nunggu waktu selanjutnya mereka berkumpul.
Alangkah baiknya kalau ada tenan-tenan seperti ini, ada tempat-tempat seperti ini, di masjid bisa digaungkan seperti apa transaksi ekonomi di luar masjidnya. Sehingga orang datang ke masjid bukan hanya sekedar untuk ibadah yang sifatnya spiritual, tapi ada 3 hal. 1, ada aspek intelektual. 2, ada aspek sosial. Dan yang ketiga, ada aspek finansial. Di depan kita ada gedung zona muamalah Creative Hub yang dibuat oleh MRBJ. Ini adalah bukti konkret nyata bahwa masjid bukan hanya tentang sholat ibadah di dalamnya, tapi juga ada lingkungan yang mendukung segala kebaikannya. Tepuk tangan untuk program masjid. Saya kira 3 Ustadz. 1, bikin program intelektualnya, pendidikan. 2, program sosialnya, zakat, infak, sedekah, wakafnya dikuatkan. Dan yang ketiga, finansial. Cari nanti bentuk-bentuk pola-pola program yang akan meningkatkan bab finansial. Kebetulan Ahilman S1, S2 dan S3-nya sekarang di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Jadi dulu juga waktu kita membangun ini Pak Bambang, kita masih ingat berbolak-balik saya konsultasi, ngobrol, dan sangat bersyukur hari ini luar biasa MRBJ. Sekali lagi tepuk tangan untuk Masjid Raya Bintaro Jaya. Cukup? Masih ada yang mau disampaikan? Baik, boleh sebelah kiri terakhir. Afwan Ustadz. Habis waktunya? Iya, karena mengingat sudah akan masuk maghrib Ustadz. Baik, ibu satu lagi nggak apa-apa deh, kasihan. Ibu mau dapat hadiah katanya. Ya kan daripada mubazir hadiahnya kan. Sok, ibu sok. Cek. Ya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin perkenalkan saya Ustadz, saya Asnaini dari Tangerang. Tadi saya tertarik yang terkait tentang background dari AA sendiri, yaitu dari ekonomi syariah. Nah, ada yang saya ingin tanyakan terkait dengan ekonomi syariah. Nah, seperti yang kita sama-sama mengetahui bahwa segala apapun yang diberikan ke dalam keluarga kita, rumah tangga kita itu harus yang halalan toyiban. Nah, ini kebetulan Ustadz, saya sendiri dan suami kebetulan itu adalah seorang trading, lagi tahap belajar. Nah, karena ini kami kebetulan di trading untuk saham, karena sama-sama kita mengetahui bahwa saham itu ada saham konven dan ada saham yang syariah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pendapatan kami yang dari saham syariah ini itu termasuk dari kategori halalan toyiban? Karena kita tahu ya mungkin Ustadz sendiri lebih mengetahui apa akibatnya dari kita memberikan makanan yang tidak halal untuk keluarga kita. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam atau tidak? Terima kasih Ustadz, sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu sayang, ada 3 hal yang bisa Ibu lihat untuk melihat transaksi itu jadi sesuatu yang boleh atau tidak. Yang pertama, Ibu lihat dulu sahamnya. Perusahaannya bergerak di bidang apa. Dan sepengetahuan pendek saya, saham-saham yang terdaftar di saham syariah itu sudah melalui penilaian dari Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional. Jadi pada bab itu harusnya tidak ada lagi keraguan di antara kita, karena sebelum mereka listing di saham, mereka sudah melalui proses verifikasi dan penilaian daripada Dewan Syariah Nasional. Termasuk juga ini ya, kalau kita bertransaksi dengan perbankan syariah, dengan asuransi syariah, setiap lembaga keuangan syariah itu sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya. Dan mereka memastikan setiap produk yang diluncurkan itu sudah sesuai dengan syariah. Jadi harusnya sudah tidak ada lagi perdebatan apakah sudah syariah atau belum. Kenapa? Karena sudah melalui proses verifikasi dari Dewan Pengawas Syariah. 1, pastikan dulu sahamnya. 2, lihat dulu perusahaannya. Jadi ketika ibu menanam saham di situ, membeli perusahaan di situ, dia aktivitasnya apa? Perusahaannya apa? Dan jual beli itu kan boleh. Yang tidak boleh itu adalah mengambil sesuatu yang tanpa ada dasarnya. Itulah riba. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Kenapa riba itu haram? Karena riba itu mendapatkan manfaat tanpa ada usaha. Itu yang tidak boleh. Maka ibu, ada 5 transaksi yang diharamkan. Kita sering nyebutnya tamagrib, tadlis, maisir, gharar, riba. Riba, 4 berarti ya. Tadlis penipuan, maisir perjudian, gharar ketidakjelasan, riba mengambil sesuatu tanpa ada usaha yang dihasilkan. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam, tapi yang jelas ibu pelajari lebih dalam. Selama sudah listing syariah, selama akadnya jelas, ibu yakini bahwa yang ibu pilih insya Allah yang terbaik. Dan betul apa yang ibu sampaikan, hati-hati dengan harta haram, karena harta haram tak akan pernah menjadi daging untuk kita. Hati-hati dengan harta yang kita bawa, karena ternyata kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser kakinya seorang manusia ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, an umrihi fi ma'afnah, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'ala, ilmunya diamalkan untuk apa? Yang ketiga, wa an jismihi fi ma'ablah, tubuhnya digunakan untuk apa? Dan yang keempat, wa an malihi, tentang hartanya. 2 pertanyaannya, min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut. Mudah-mudahan kita makin hati-hati dengan harta kita, insya Allah. Terakhir, mari kita berdoa sama-sama sebelum kita sholat maghrib. Kita doa semoga Jumat sore yang penuh berkah sebelum maghrib, insya Allah doa-doa kita mustajab. Kita awali dengan istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, minal khataya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau pertemukan kami di masjid ini. Ya Allah, terima kasih. Hari ini Engkau kumpulkan kami di masjid ini. Ya Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, bimbing kami agar bisa mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, takdirkan kami semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, izinkan kami semua nanti bisa bertemu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, maafkan kami mengaku mencintai Nabi, tapi akhlak kami masih jauh dari baginda Nabi.
Ya Allah, maafkan kami. Mengaku mencintai Nabi, tapi ibadah kami masih jauh dari ibadahnya baginda Nabi. Ya Allah, maafkan kami. Mengaku mencintai Nabi, tapi aktivitas hidup kami masih jauh dari yang dicontohkan Nabi. Dagang kami masih jauh dari cara dagangnya Nabi. Bekerja kami masih jauh dari cara bekerjanya Nabi. Rumah tangga kami masih jauh dari rumah tangganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, terimalah acara maulid kami sore ini ya Allah. Bimbinglah sisa umur kami, agar sisa umur kami digunakan dalam kebaikan-Mu ya Allah.